Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Hari ini apa ada yang tidak masuk untuk kelas 4? Masuk semua. Untuk kelas 5 apa ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita seperti biasa membaca suratul Fatihah. Berdoa selesai. Silakan membaca bersama-sama Pancasila mulai dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Untuk kelas 5, silakan membaca Pancasila sila ke-1 sampai sila ke-5. Terima kasih. Hari ini untuk pelajaran kelas 4, hari ini adalah bahasa Indonesia. Meneruskan materi yang kemarin, dibuka dulu bukunya, halaman 20, mengenai menentukan gagasan pokok dan pendukung. Sudah dipelajari kemarin. Apakah ada PR? Tidak ada. Coba dibuka halaman 20. Semua teman-temannya menyimak bukunya masing-masing. Setiap paragraf memiliki beberapa kalimat yang terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide atau hasil pemikiran utama dalam sebuah paragraf. Karena paragraf adalah kumpulan dari banyak kalimat, maka setiap paragraf pasti memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dalam membuat gagasan pokok yang baik pada sebuah paragraf, sangat penting untuk dapat memfokuskan pesan yang ingin disampaikan pada paragraf tersebut. Gagasan pokok adalah ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Ciri-ciri gagasan pokok yaitu berupa kalimat umum, membuat topik atau inti permasalahan yang berpotensi untuk menjelaskan lebih detail. Ketiga, gagasan pokok jumlahnya hanya 1 pada tiap 1 paragraf. Gagasan pokok juga terdapat dalam kalimat utama yang dapat berdiri sendiri meski kalimat lain dihilangkan. Letak gagasan pokok bervariasi tergantung jenis paragraf, bisa di awal, di akhir, di tengah, atau campuran di awal dan di akhir. Biasanya terdapat dalam kalimat dengan unsur lengkap tanpa konjungsi. Namun tidak menutup kemungkinan gagasan pokok tersirat dalam kalimat panjang. Topik utamanya bisa dijelaskan secara terperinci lewat kalimat penjelas. Jika letaknya di akhir paragraf, namanya adalah paragraf induktif. Jika letaknya di awal paragraf, berarti namanya paragraf deduktif. Dan jika letaknya di awal dan di akhir sebuah paragraf, berarti namanya paragraf campuran. Yang kedua, gagasan pendukung. Informasi yang merinci dan detail tentang keseluruhan isi dari tulisan atau karangan. Gagasan pendukung jumlahnya lebih dari 1 dalam sebuah paragraf dan biasanya berada di dalam kalimat setelah gagasan pokok. Gagasan pokok dan gagasan pendukung merupakan hal penting dalam sebuah paragraf dan dapat membantu pembaca memahami isi teks. Ciri-cirinya adalah 1. Berupa kalimat khusus dan spesifik. 2. Memuat penjabaran dari gagasan pokok. 3. Gagasan pendukung jumlahnya lebih dari 1 pada tiap 1 paragraf. Kalimatnya berupa pernyataan, uraian, data, rangkaian peristiwa, contoh
Perbedaannya yaitu gagasan pokok terletak pada kalimat utama, sedangkan gagasan pendukung terletak pada kalimat penjelas. Untuk bahasa Indonesia kelas 4, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, silakan kalian mengerjakan halaman 21 nomor 1 sampai 10. Untuk kelas 5, silakan dibuka bukunya IPA halaman 24. Apakah kemarin sudah dipelajari sebelumnya tentang gerak, organ gerak pada hewan dan manusia beserta fungsinya? Coba diperhatikan dulu. Organ gerak pada manusia dan hewan dapat diartikan sebagai perpindahan tempat atau posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan yang terencana. Organ gerak pada hewan dan manusia berfungsi untuk melakukan berbagai gerakan seperti berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, dan lain-lain. Organ gerak pasif yaitu disebut juga tulang. Tulang merupakan organ gerak pasif yang tidak bisa bergerak sendiri. Tulang bergerak dengan bantuan otot. Sedangkan otot adalah organ gerak aktif. Otot merupakan organ gerak aktif yang bisa bergerak sendiri dan mempengaruhi organ gerak pasif. Otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya bisa bergerak. Otot dan tulang bekerja sama untuk melakukan gerakan pada tubuh. Kerjasama antara kedua alat gerak ini membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ada beberapa contoh organ gerak pada hewan beserta fungsinya. Contohnya yang pertama adalah hewan burung. Organ geraknya adalah sayap. Fungsinya agar bisa berpindah tempat atau terbang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. 2. Ekor pada hewan untuk membantu hewan menjaga keseimbangan tubuh. 3. Sirip dan ekor pada ikan membantu ikan berenang dan bergerak ke depan. 4. Kaki pada hewan mamalia seperti kuda, gajah, kucing untuk membantu mereka berpindah tempat. Katak organ geraknya pada kaki yang fungsinya tungkai belakang yang panjang dan kuat yang fungsinya untuk melompat, sedangkan selaput kaki katak mempermudah untuk berenang. Organ gerak dari ular adalah perut yang mempunyai otot elastis yang mempermudah ular berkelok-kelok. Kemudian ada kadal, cicak, tokek. Organ geraknya adalah kakinya yang berseput dan kuat yang berfungsi agar bisa merangkak di dinding. Untuk materi IPA hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, silakan dikerjakan halaman 25 sampai 26 nomor 1 sampai 10. Kalian mengamati hewan-hewan di sekitar kalian dan mengamati organ geraknya apa serta fungsinya apa. Untuk pelajaran hari ini kelas 4 dan kelas 5, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Dan hari ini cukup sekian dulu materinya kelas 4 bahasa Indonesia. Tugasnya bisa dikerjakan di rumah. Dan cukup sekian hari ini materi kelas 5 IPA. Tugasnya juga dikerjakan di rumah.
Besok ketemu lagi dengan materi selanjutnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.